kembali lagi bersama kami dari kelompok 9 PCT 6 Jabar 10B yang dengan saya sendiri Dwiyanti Arum bertugas sebagai host. Kemudian ada Bapak Dede Masturi dari SDN 1 Cangkol bertugas sebagai moderator dan narasumber Ibu Rima Effendi SPD dari SD Pamitran. Baiklah, memasuki hari ke-8 puasa ini, semoga kita semua diberi kesehatan dan juga keberkahan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Bapak Dede Masturi. Disilahkan. Ya, terima kasih Ibu Dwiyanti Arum. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Di tengah kita berpuasa pada hari ini, coba untuk menampilkan sebuah materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rima Effendi, yaitu pentas seni siswa SD sebagai cara pelestarian budaya lokal. Ya, sebelumnya kami akan membacakan tentang tata tertib Vikon untuk hari ini. Yang pertama, mikrofon harap dimatikan saat pemaparan materi memberi penjelasan. Yang keduanya, nama peserta harus nama asli kalau ada yang nanti hadir atau mengisi presensi. Juga yang terakhir, peserta yang akan bertanya menuliskan di chat ke semua, ya bukan privat berarti. Ya, selanjutnya untuk urutan acara nanti pembacaan materi akan disampaikan oleh Ibu Rima Effendi dari SD Pamitran. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Dan untuk visi dari Ibu Rima Effendi saya akan bacakan sebagai presenter pada hari ini. Nama lengkap dari Ibu Rima Effendi itu Ibu Rima Effendi, tempat tanggal lahir Cirebon 16 Mei 1986. Adapun alamatnya di Jalan Kapten Samadikun, Gang Empang 6, nomor 37B, Kota Cirebon. Asal instansi dari SD Pamitran, Kota Cirebon. Adapun pengalaman mengajar, ini lumayan banyak ini Ibu Rima. Yang pertama yaitu sebagai guru di SD Laboratorium Percontohan UPI Bandung pada tahun 2008-2009. Dan pada tahun yang sama juga beliau bertindak sebagai tutor di Ganesha Operation Bandung. Dan beliau juga menjadi guru di SD Negeri Cangkol 3 pada tahun 2010 sampai 2019. Dan yang terakhir beliau sekarang jadi guru di SDN Pamitran Kota Cirebon dari 2019 sampai sekarang. Adapun hobi beliau yaitu hobinya membaca, memasak, dan organisasi yang diikuti yaitu beliau mengikuti organisasi Gelemaca, Gerakan Literasi Masyarakat Cirebon Kota. Dan prestasi yang pernah diraih Ibu Rima Effendi 3 lomba OGN tingkat Kota Cirebon pada tahun 2018. Ya, demikian itu visi atau CV dari Ibu Rima Effendi. Untuk selanjutnya Ibu Rima Effendi silakan bisa memaparkan materi pada hari ini. Silakan Ibu Rima. Terima kasih kepada teman-teman SDN 9 yang bertugas pada hari ini. Ada Bu Dwi Arianti Arum Agustin SPD dari SDN Cangkol 1 yang hari ini bertugas sebagai host. Kemudian dilanjutkan ada Pak Dede Masturi dari SDN Cangkol 1 juga yang bertugas sebagai moderator.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi karena pada hari ini kita dapat melakukan video conference atau VCon melalui Webex Cisco Meeting di hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020. Kebetulan hari ini juga diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di negara kita, sehingga rasanya baik ya kita melakukan kegiatan yang berguna. Sebelum ke materi yang disampaikan, di sini saya akan memaparkan tentang pentas seni siswa SD sebagai pelestarian budaya lokal. Karena perlu kita ketahui, dengan adanya globalisasi, dunia terasa semakin sempit dan terasa tidak ada batas. Kemudian kita lihat juga generasi-generasi muda sekarang atau yang disebut dengan generasi zaman now atau generasi milenial, mereka lebih cenderung mencintai kebudayaan asing daripada budayanya sendiri. Bisa kita lihat contohnya sekarang di Indonesia ini sedang menjamur Korea ya. Jadi anak-anak muda itu lebih menyukai K-pop dibandingkan dengan kebudayaan sendiri. Iya, karena itu timbullah rasa keprihatinan saya pribadi, mungkin bagi kita umumnya, para pendidik, untuk ikut serta bagaimana sih caranya supaya anak didik kita khususnya atau umumnya generasi muda bangsa Indonesia agar mencintai budaya lokal. Dari sini ada pendahuluan yang saya ambil. Semakin canggih teknologi dan peradaban secara tidak langsung mulai menggerus kearifan dan budaya asli Nusantara, tidak terkecuali kebudayaan asli lokal. Ribuan seni dan budaya lokal tersebar luas di penjuru Nusantara. Ini yang menjadikan Indonesia salah satu negara yang sangat kaya akan nilai budaya dan seni. Maka dari itu kan negara kita disebut Bhinneka Tunggal Ika ya, karena memang negara kita ini sangat kaya akan seni dan budayanya. Tapi secara tidak langsung keberadaan budaya terancam akibat arus globalisasi yang membawa kebudayaan asing hadir ke Nusantara, tepat di hadapan para generasi muda penerus. Generasi milenial dihadapkan dengan pilihan yang sangat luar biasa sulit. Mereka lebih menguasai dan menggemari kebudayaan asing daripada kebudayaan asli negerinya sendiri. Tingkat keprihatinan itulah yang menjadikan kita sebagai pendidik memiliki tanggung jawab akan pelestarian kebudayaan Nusantara, khususnya kebudayaan lokal agar terus lestari di masa yang akan datang. Jadi mungkin Bapak dan Ibu semua juga bisa merasakan bahwa sekarang ini suka tidak suka, mau tidak mau, memang kenyataannya generasi muda kita lebih bangga dengan mereka mengadopsi gaya hidup atau lifestyle dari negara lain. Dari mulai cara berpakaian, kemudian makanan, ada lagi tontonan. Jadi bagi mereka itu rasanya senang dan rasanya bangga kalau mereka bisa mengikuti
budaya-budaya asing yang mereka pikir lebih oke. Globalisasi versus budaya Nusantara. Tahun 2000 lalu digaungkan sebagai awal milenium baru, di mana tidak hanya arus industri dan teknologi saja yang hadir ke Nusantara, tetapi budaya asing termasuk lifestyle, cara pandang, dan lain-lain. Sehingga dari negara lain serta-merta bebas masuk tanpa bisa dihindari. Generasi baru disuguhi pluralisme dan kebebasan berekspresi yang terkadang bertentangan dengan kebudayaan dan kearifan lokal. Mereka lebih senang menyebut dirinya anak gaul jika bisa mengikuti arus modernisasi. Arah ini tidak bisa dihindari, tetapi memerlukan banyak pengawasan kita sebagai orang tua, khususnya guru sebagai orang tua kedua di luar lingkungan keluarganya. Lantas mengapa globalisasi adalah salah satu musuh besar dalam pelestarian budaya nasional, khususnya budaya lokal? Nah, hal inilah yang harusnya dipahami. Globalisasi dan modernisasi akan berjalan selaras dengan pelestarian budaya. Banyak pegiat budaya nasional mencoba mengcombine atau menggabungkan seni budaya lokal dengan modernisasi. Kegiatan semacam pagelaran budaya yang dikemas secara kekinian atau lebih modern bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk generasi muda untuk lebih mengenal dan mendalami budaya lokal. Sinergitas festival budaya lokal. Dengan adanya globalisasi, seakan tak mau tersingkirkan dari roda zaman, budaya Indonesia harus terus bergelora, khususnya dalam peredaran budaya internasional, sehingga generasi muda kita bisa menumbuhkan antusiasmenya terhadap kebudayaan negerinya sendiri. Beberapa festival kebudayaan asli Indonesia tumbuh dengan cepat untuk menjaga warisan kebudayaan Indonesia tetap terjaga. Kita sudah terbiasa mendengar Jember Fashion Carnaval ya. JFC atau Jember Fashion Carnaval itu sebuah pionir yang menjadi trendsetter pagelaran kesenian dan kebudayaan di beberapa wilayah Indonesia. Dan dengan adanya JFC ini memacu semangat daerah lain berkreasi. Tidak hanya menampilkan parade kostum daerah yang digabungkan dengan nilai-nilai modern, JFC sekarang memiliki tugas yang sangat berat, yaitu pelestarian budaya dan seni Indonesia di mata dunia. JFC ini awalnya digagas oleh Dinan Faris ya, yang juga pendiri JFC Center. JFC berdiri pada tahun 2003. Awalnya JFC ini hanya menampilkan karnaval busana tematik. Jadi setiap tahun itu biasanya temanya berbeda-beda, tetapi temanya mengusung dari budaya lokal kita. Lokasinya di sepanjang jalan protokol Kota Jember. Awalnya JFC ini pesertanya hanya masyarakat lokal saja, tetapi semakin berkembangnya zaman, luar biasa JFC ini sekarang setiap pentas itu kurang lebih sebanyak 2.000-an peserta yang ikut menyelenggarakan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi banyak orang-orang dari negara lain juga sangat tertarik mengikuti JFC. Festival budaya lokal melawan. Budaya lokal itu sebetulnya sebagai embrio budaya nasional.
Sebagai negara yang kaya akan kesenian dan kebudayaan, Indonesia itu memiliki ribuan budaya dan kesenian yang tersebar. Sebagai contoh, di Pulau Jawa yang terbentang dari Anyer hingga Panarukan memiliki ratusan budaya dari suku bangsa yang ada. Salah satunya ada Sunda, Jawa, Betawi, Tengger, hingga Madura. Itu salah satu contoh suku bangsa besar yang mendiami Pulau Jawa. Dari suku-suku tersebut, banyaklah terlahir kesenian dan kebudayaan sebagai budaya nasional. Meskipun masih banyak sekali kebudayaan di antaranya yang belum dikenal bahkan tidak dijadikan kebudayaan nasional. Kita ambil contoh dari daerah saya sendiri, dari Cirebon, yaitu tari topeng Cirebon, yang sudah mulai diakui secara luas oleh masyarakat, bahkan sudah dijadikan ikon pariwisata dan kebudayaan Cirebon hingga diakui secara nasional, bahkan sekarang sudah internasional. Karena beberapa kali saya melihat pertunjukan tari topeng itu, pernah saya berkunjung ke keraton Kecirebonan. Di sana terlihat ada beberapa orang asing yang berasal dari Texas, Amerika. Mereka ada yang belajar tarling dan juga ada yang belajar untuk mengikuti tari topeng khas Cirebon. Sejatinya masih banyak ya nilai kebudayaan yang belum kita kenal, bahkan diakui sebagai kebudayaan nasional. Mungkin karena memang Indonesia negaranya sangat luas dan memang kebudayaannya sangat kaya, sehingga kita tidak hafal atau bahkan tidak mengetahui budaya-budaya mana saja yang menjadi budaya daerah dari suatu tempat sehingga dikenal sebagai kebudayaan nasional. Nah, peran kita sebagai pendidik adalah menjaga kelestarian budaya lokal tersebut agar dapat dikenal dan diakui oleh generasi di masa yang akan datang. Karena kita atau saya adalah seorang guru, maka di sini saya ambil sekolah sebagai penjaga kelestarian budaya. Tak bisa dipungkiri, sekolah adalah pencetak generasi penerus bangsa yang hebat. Selain nilai akademis dan sikap, sekolah juga mencetak generasi yang harus cinta akan tanah airnya. Sikap cinta tanah air dapat dituangkan ke dalam berbagai bentuk, terutama dalam hal cinta kebudayaan dan kesenian negeri sendiri. Nah, sekarang juga Bapak Ibu kita menjalankan kurikulum 2013 yang sudah ada nilai KI 1 dan KI 2. Kemudian di KI 2 ini ada sikap sosial. Salah satunya ada nilai karakter sikap cinta tanah air. Sehingga seharusnya di dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini kita sebagai guru lebih bisa memotivasi siswa kita untuk lebih cinta kebudayaan negeri sendiri. Berbagai aktivitas di sekolah menjadi alat untuk menjaga kesenian dan kebudayaan agar lestari, baik yang bersifat intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Penanaman semenjak dini inilah yang akan mewujudkan proses kelestarian budaya lokal tetap terjaga. Salah satunya yang saya ambil dalam judul ini, pentas seni siswa wadah kreasi dan tradisi. Berbagai macam bentuk pentas seni sekolah adalah sesuatu yang harus didukung dan dilestarikan kegiatannya. Kenapa? Karena dari kegiatan tersebut para siswa yang kelak jadi generasi penerus bangsa akan terus termotivasi dalam hal berkreasi dan berinovasi, terutama dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan. Pentas seni ini tidak hanya menjadi ajang pamer bakat, melainkan bisa dijadikan alat pelestarian kebudayaan jika sekolah mau dan aktif mengemas kegiatan ini bernuansa budaya lokal atau nasional. Nah, ini di sini ada beberapa
contoh kegiatan pentas seni di sekolah saya. Yang pertama ini, jadi biasanya kalau di sekolah-sekolah lain pentas seni itu diadakannya setahun sekali ketika ada kenaikan kelas, atau biasanya kalau orang Sunda menyebutnya samen ya, samenan. Tetapi alangkah lebih baiknya jika sekolah itu memfasilitasi kegiatan pentas seni tidak hanya di akhir tahun saja. Nah, ini contohnya di sekolah saya. Yang ini, yang gambar sebelah kiri ini anak-anak pentas seni dalam rangka Hari Guru. Jadi mereka merayakan Hari Guru dengan cara menampilkan kesenian-kesenian tradisional ala mereka. Kemudian yang kedua, pentas seni juga tidak hanya ditampilkan secara luas atau dalam artian kalau pentas seni itu harus ada panggung, kemudian harus ada tenda dan sebagainya. Ternyata di dalam kelas juga bisa, apalagi sekarang pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 yang menuntut pelaksanaannya KI 4, yaitu keterampilan. Nah, di sini saya mengambil contoh anak-anak ini sedang uji keterampilan berbasis proyek pelajaran SBDP, yaitu mengenal tarian daerah. Ini ada anak-anak yang sedang menarikan tarian dari daerah Papua. Kemudian ini ada contoh salah satu siswa yang mampu menarikan tari topeng Cirebon dengan baik. Karena memang walaupun kami tinggal di Cirebon, tapi tidak semua siswa mampu, bahkan tidak semua siswa tertarik untuk bisa mempelajari tari topeng ini tersebut. Sehingga harusnya bagaimana agar tari topeng ini tetap lestari dan tari topeng ini dicintai oleh anak-anak didik kita sebagai generasi penerus bangsa. Contohnya seperti di Bali ya, kalau di Bali itu sudah bagus. Jadi kebudayaan Bali itu masuk ke dalam intrakurikuler, jadi sebagai mata pelajaran yang wajib diampu. Kalau di Cirebon sendiri itu masih masuknya ke ekstrakurikuler, belum ke intrakurikuler. Nah, ini juga ada beberapa event yang menampilkan kesenian daerah. Kebetulan memang Cirebon ini sudah menjadi salah satu kota destinasi wisata di Indonesia, sehingga kota Cirebon ini sudah banyak berbenah diri untuk siap menyambut para turis domestik ataupun turis asing yang datang. Ini contohnya ada Cirebon Expos. Di sini saya angkat sebagai contoh. Cirebon Expos ini adalah salah satu event yang digelar oleh wali kota ya, oleh Pemda Kota Cirebon, bekerja sama juga dengan Dinas Pendidikan dan dinas-dinas lain untuk mempertunjukkan seni dan budaya yang ada di Kota Cirebon dan ada di daerah lainnya. Kita adalah pelaku pelestari. Jadi, jika kita hanya menekankan pentas seni sebagai aktivitas pelestarian kebudayaan, maka tidak bisa dielakkan lagi jika peran kita sebagai guru sangatlah penting. Dalam mewujudkan hal tersebut, sinergitas guru, kemudian murid, warga sekolah, masyarakat, komite di lingkungan sekolah harus sangat kuat. Terlebih lagi kita sebagai agen pelestarian kebudayaan yang menjadi contoh bagi para siswa kita. Jiwa ingin melestarikan kebudayaan kita harus dituangkan ke dalam aktivitas dan ekspresi, termasuk ke dalam pentas seni itu sendiri. Baik, kita sudah sampai pada kesimpulan materi hari ini. Kesimpulan materi hari ini yang saya sampaikan adalah
Budaya adalah nilai luhur sebuah bangsa dan peradabannya. Oleh karena itu, melestarikan kebudayaan haruslah menjadi kewajiban bagi semua warga negara Indonesia. Sikap ini harus dipertahankan, terutama bagi para generasi bangsa Indonesia. Melalui pentas seni, proses tersebut akan terus berjalan dan berkesinambungan demi lestarinya budaya dan seni nasional. Terima kasih. Demikian materi yang saya paparkan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator yang bertugas pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rima Effendi dari SD Pamitan. Sangat bagus sekali tentunya materi hari ini. Selanjutnya bagi para peserta kon barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Mangga. Enggak, barangkali Ibu Dwi barangkali mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin dari saya sendiri Ibu Rima mau Mangga, Pak. bertanya. Kita sharing aja di sini. Ya, sharing aja. Mau bertanya nih sebagai seorang guru nih, kita mungkin langkah-langkahnya gimana nih supaya anak atau peserta didik kita itu bisa melestarikan budaya lokal itu sendiri dari mulai rumah, tidak hanya di sekolah. Mungkin itu saja. Terima. Baik, terima kasih Pak Dede. Tadi di slide yang saya tampilkan ada peran penting kita sebagai guru yang sebagai orang tua kedua. Kenapa? Pertanyaan Pak Dede, bagaimana cara melestarikan budaya lokal ya supaya anak-anak itu melestarikan budaya lokal dari rumah. Kembali lagi kepada orang tua berarti ya. Jadi kita bicara orang tua berarti bicara kepada individual kita masing-masing. Contohnya saya sendiri sekarang yang sudah berperan sebagai orang tua bagi anak-anak saya. Kalau misalkan kita di rumah tidak mengenalkan budaya kita, budaya lokal pada anak-anak, maka dengan otomatis anak-anak itu akan lebih menyukai budaya asing. Kenapa? Karena setiap menit, setiap detik mereka bisa mengakses informasi dari televisi, kemudian dari internet. Maka dari itu tugas orang tua yang menjadi filter di rumah ya. Jadi orang tua tuh harusnya mengenalkan kepada anak sejak dini. Contoh, sejak anak saya umur 3 tahun, saya sering mengajaknya untuk melihat pertunjukan seni. Kayak misalnya contoh, kalau di Cirebon itu setiap ulang tahun HUT Kota Cirebon biasanya ada arak-arakan seni dan budaya. Dari kebiasaan-kebiasaan tersebut, jadi si anak mungkin tertarik ya, senangnya mungkin ngelihat sesuatu yang baru bagi mereka. Lama-kelamaan dari habit itu jadi akan kebiasaan. Jadi mereka penasaran, aku mau dong lihat lagi tari topeng, sampai pada suatu saat anak saya itu ngajakin ke sanggar seni ya. Jadi dia pengen lihat langsung orang-orang yang belajar tari topeng. Jadi memang gimana caranya supaya anak
menyukai budaya lokal dari rumah, yaitu memang kembali lagi ke tugas orang tua yang harus mengenalkan sejak dini. Cara mengenalkannya mungkin seperti yang sudah saya contohkan ke anak saya sendiri, yaitu dengan cara mengajak anak-anak untuk menonton acara-acara pagelaran seni budaya yang diadakan di setiap daerah. Mungkin itu Pak Dede. Ya, terima kasih Bu Rima atas penjelasannya. Kemudian barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan. Mungkin cukup sih, sudah Cukup ya? materinya sudah jelas Ya, dan sangat jelas. kalau sudah cukup, kami sebagai moderator akan membacakan kesimpulan atau rangkuman materi pada hari ini. Yang pertama, budaya adalah nilai luhur sebuah bangsa dan peradabannya, dan tentunya kita harus melestarikan budaya tersebut. Dan generasi baru atau milenial itu disuguhi dengan pluralisme dan kebebasan berekspresi yang kadang bertentangan dengan budaya lokal dan bisa mengikis budaya lokal itu sendiri. Nah, bentuk pelestarian budaya lokal, contohnya ada JFC, Jember Fashion Carnaval, ada juga dari tari topeng Cirebon, yang merupakan kebudayaan asli kota Cirebon, yang diakui secara nasional. Dan juga sekolah di sini bisa dijadikan sebagai penjaga kelestarian budaya, sebagai bentuk cinta tanah air dari guru dan juga siswa-siswanya. Nah, pentas seni itu sebagai wadah kreasi dan tradisi. Seperti pentas seni dalam rangka Hari Guru, itu yang sudah disebutkan di materi Bu Rima, di sekolahnya ada pentas seni dalam rangka Hari Guru, ada juga pentas seni dalam pembelajaran di kelas sebagai aplikasi dari kurikulum 2013. Ada juga di luar kota ada budaya Bali sebagai intrakurikuler, dan di Cirebon juga ada Cirebon Expo sebagai cara pelestarian budaya lokal. Dan yang terakhir kita adalah sebagai pelaku pelestari budaya atau budaya lokal. Mungkin itu saja kesimpulannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host hari ini, Ibu Dwi Yanti Arum. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kepada Bapak Dede dan juga Ibu Rima yang sudah memaparkan materi yang sangat bagus tentang pengangkatan budaya lokal di tengah era milenial ini ya. Memang seperti yang kita lihat sendiri, anak-anak atau peserta didik cenderung lebih menyukai Lee Min Ho daripada dan Blackpink daripada budaya lokal itu sendiri. Maka dari itu peran kita sebagai guru memang sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kebudayaan sejak dini, agar mereka juga tidak lupa dengan identitas budaya bangsa kita sendiri. Baiklah, mungkin sekian video konferensi dari tim 9. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya Duyanti Aram Agustin undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.